Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat timnas dimanapun kalian berada. Ya, jumpa lagi bersama channel Anak Gawang, channel yang membahas tentang seputar bola. Ya, ada berita terbaru dan terhangat yang pastinya terupdate ya, yaitu tentang kedatangan Simon Tahamata. Siapa itu Simon Tahamata? Simon Tahamata adalah sang legenda dari Belanda ya. Ia resmi bergabung dengan kepelatihan Patrick Kluivert ya, untuk mencari bibit-bibit baru dari Indonesia ya, sebagai scouting ya, untuk mengetahui berita yang lengkap dan berita yang akurat. Kita langsung saja simak videonya dan kita langsung reaksi bersama. Ada kabar terbaru dari timnas Indonesia nih ya. Ada yang akan datang ke timnas Indonesia. Siapakah dia? Jangan lupa follow gua dulu yang belum follow. Tekan tombol yang ada foto guanya di situ. Di-follow ya, ya, teman-teman. Situ ya. Hilangin tanda plusnya guys, hilangin dulu. Yes. Oke? Kalau udah, let's go. Kita Di-follow, bahas. di-follow. Guys, akhirnya timnas Indonesia kedatangan Simon Melkianus Tahamata. Simon Nah, Melkianus Tahamata sebenarnya juga udah digambar-gemborkan dari jauh-jauh hari guys ya, akan bergabung dengan timnas Indonesia, terutama tim kepelatihannya. Tapi baru kali ini kabarnya akan segera bergabung guys ya dengan timnas Indonesia, bukan untuk menjadi direktur teknis guys, bukan. Tapi untuk menjadi head coach scouting. Head Pria yang berusia scouting. 68 tahun ini adalah pencari pemain bibit Belanda, muda ya. Dia sudah melintang banyak sekali Pencari klub-klub bakat besar Eropa kayak Ajax Amsterdam, Feyenoord, Standard Liège. Nah, Om Simon Tahamata ini ternyata keturunan Maluku juga guys. Bedanya apa? Direktur diaspora teknis sama juga ya. scouting ya. Kalau direktur teknis itu kerjanya lebih luas lagi guys. Dia mengelola, mengawasi dari usia paling bawah tuh under 11 mungkin, under 15, under 17 sampai senior. Nah, dia yang mengawasi, dia yang mengelola guys. Kalau misalkan head coach scouting itu tugasnya hanya mengepalai untuk mencari bibit-bibit baru yang akan bergabung dengan pencari bibit ya, bakat terbaik. Kemungkinan juga nyari di luar negeri guys, alias diaspora atau pemain keturunan. Kalau untuk pengalaman di kepelatihan, coach Simon Tahamata ini udah malang melintang di beberapa klub Eropa untuk youth-nya guys, ya, alias usia mudanya. Jadi berpengalaman banget nih kalau misalkan ditempatkan PSSI di bagian head coach scouting ya kan. Terakhir itu sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, dia ada di Ajax Amsterdam untuk youth-nya ya. Bukan cuma di Ajax, ada di Al Ahly juga, ada di Standard Liège juga. Salah satu klub terbaik untuk di berkecimpung Belanda di dunia ya, permudaan ya. Berarti untuk berpengalaman banget nih Om pembina ini guys ya. bibit-bibit muda terbaik. Ya berarti ini salah satu kabar yang bagus ya untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja ada permata yang kembali ditemukan oleh timnas Indonesia. Ya. Kata Bung Hinca Panjaitan itu adalah memanggil kembali sang mata air. Dah gitu guys ya. Pokoknya kita doain aja mudah-mudahan kehadirannya Simon Tahamata ini membawa perubahan besar untuk semoga saja. Jangan lupa follow gua buat dapetin update selanjutnya dari timnas Indonesia. Nanti gua updatein lagi ya siapa aja yang udah datang memberikan yang terbaik. Berbondong-bondong banyak negara yang ingin adu mekanik lawan timnas Indonesia. Ya, setelah sebelumnya Rusia yang menawarkan diri untuk laga uji coba melawan Indonesia, kini ada Uruguay yang ikut mengantri. Dikutip dari berbagai sumber, Cristina Gonzalez, duta besar Uruguay, menjelaskan kalau pihaknya sangat terbuka untuk bisa melaksanakan pertandingan dengan skuad Garuda. Jika laga ini benar-benar terjadi, ini akan jadi pengalaman yang baik untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan, lantaran Uruguay sekarang berada di posisi 13 ranking FIFA. Dan mungkin kita juga akan melihat marmut Uruguay di-tackle oleh Justin Hubner. Siapakah yang akan menggunakan nomor punggung 10 di timnas Indonesia? Oke guys, tentunya dengan kejutan dipanggilnya kembali seorang Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Sekarang ada 3 pemain yang biasanya menggunakan nomor punggung 10 di timnas Indonesia. Awalnya nomor punggung 10 di timnas Indonesia ini adalah milik seorang Egy Maulana Fikri. Tapi di FIFA Matchday kemarin lawan Australia dan juga Bahrain, Egy harus cedera sehingga tidak masuk skuad. Alhasil nomor punggung 10 menjadi milik seorang Ole Rummenigge, di mana Ole berhasil mencetak 2 gol ya, satu lawan Australia tapi dan kayaknya juga lawan Bahrain. Kembali dipanggilnya seorang Stefano Lillipali, bisa jadi Lillipali juga menggunakan nomor punggung 10 di timnas Indonesia guys. Nah tapi Ragnar Oratmangun harus absen karena sakit ya, jadi dia tidak ada dalam skuad timnas Indonesia lawan Jepang dan juga Cina guys. Sehingga menurut gue kemungkinan besar Ole Rummenigge akan menggunakan nomor punggung 11.
Egy dan Lili Pali menurut gue sih tergantung nih siapa yang masuk DSP. Kayaknya mungkin salah satu nih nggak masuk DSP kali ya. Oke, coba deh kalian aja yang komen. Menurut kalian Ya, siapa yang akan menggunakan nomor punggung komen. 10 pada pertandingan lawan Cina dan juga Jepang? Egy, Lili Pali, atau justru memang udah pasti Ole Romani? Tanggapannya, yuk kita komen. Let's go! Ribuan fans Cina mendadak siap OTW GBK. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka segitu semangatnya? Jadi, beberapa minggu lalu, Federasi Sepak Bola Cina telah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mengirim berbagai persiapan logistik pada umumnya. Tim Menariknya, khusus. mereka dilaporkan juga sekalian Densus. melakukan berbagai pemeriksaan layaknya hotel, bus tim yang disediakan, tempat latihan, sampai mengecek venue stadion utama GBK. Setelah itu, antusias fans negeri tirai bambu meledak. Berbagai sumber menyebut, jika pencinta sepak bola Cina yang tinggal di Indonesia punya komunitas, makanya ribuan supporter langsung siap buat berangkat. Penggemar sepak bola yang tinggal di Cina juga akan ada yang menyusul. Ribuan. Usai federasi mereka resmi menjual tiket away. Buat Cina, ini mungkin laga hidup mati paling menentukan nasib di round 3. Dan buat Indonesia, ini lebih dari itu. Ini laga harga diri, di rumah sendiri. Apalagi, ada puluhan ribu supporter yang telah siap Betul. tiket. Dan tak lupa koreo serta tifo juga telah disiapkan La Grande Indonesia yang bakal membakar atmosfer GBK. Follow jika lu udah nggak sabar nonton La timnas. Grande. Malaysia takut Ultras. melawan Indonesia. Ayo! Bulan September 2025 nih Indonesia bakal ada schedule FIFA Matchday. Dan Erick Thohir nih kan selaku dari ketua PSSI, dia berencana untuk mengundang Malaysia agar bisa bertanding melawan Indonesia. Tapi lucunya, walaupun ini kan baru rencana dan juga undangannya ini kan belum nyampe nih ke FAM. Tapi fans sepak bola Malaysia nih Jo, wish, berkomentar seakan-akan mereka nih kayak takut. Lah, ngapa pula takut? Bukannya kata kamu Malaysia ini lebih hebat dari Indonesia? Ngapa sekarang komenan kalian tuh kok kayak ngindar, nggak pengen dan ketemu dengan Indonesia? Dan juga ranking Indonesia ini kan sekarang sudah di atas kamu. Dulu juga pernah Indonesia ngundang Malaysia supaya bisa ngelakuin ini, apa FIFA Matchday nih. Tapi mentah-mentah ditolak juga dengan Malaysia. Alasan Malaysia lucu ya. Katanya ranking Indonesia waktu itu di bawah Malaysia. Jadi mereka bilang Indonesia tuh bukan levelnya. Nah sekarang ranking Indonesia sudah jauh di atas kamu. Ngapa sekarang komenan kamu kayak gitu? Bilang malas lah ketemu Indonesia soalnya diisi oleh pemain Belanda Z. Pala uak kau kira Z. Sekarang gini lah, kamu pilih deh. Kalau Misalkan Malaysia mau bertanding dengan Indonesia kan, misalkan Malaysia menang gitu ya, otomatis kan ranking FIFA-nya naik kan ya, karena kan sekarang Indonesia di atas Malaysia, jadi kenapa harus takut ya kan? Ya lanjut. Tapi kami Lanjut malah aja, berencana untuk melawan kau Malaysia. Kamu jangan takut. Misalnya nih, kami kalah besok bulan September. Misalnya gitu jadi ketemu. Aku janji aku udah bakalan mungkin Malaysia lagi, dan aku janji aku bakal ngakuin bahwasannya Malaysia ini lebih hebat dari Indonesia. Tapi yo kalau seandainya kamu kalah, kamu juga harus konsisten bilang bahwasannya kami lebih hebat dari kamu, dan siap-siaplah menerima kritikan pedas dan komenan dari netizen Indonesia yang jahat nih. Tapi yo mun kamu takut, yo sudah, itu terserah kamu lah. Artinya kamu memang besak koak tapi tidak do nyali. Nah yang lucunya lagi yo, ini ada komenan Malaysia yang bilang, untuk apa main melawan Indonesia? Kami lebih milih negara yang jauh di atas Indonesia rankingnya. Alah. Nah kemarin baik, untuk naikin ranking kalian, tahan kamu ngelawan negara-negara yang jauh di bawah kamu rankingnya. Contohnya macam Laos dengan Brunei Darussalam. Kalau menang ranking kalian bisa naik. Nah sekarang Indonesia sudah di atas kamu rankingnya. Kalau kamu bisa ngalahin Indonesia dan besok seandainya kita ketemu, ranking kamu kan juga bakalan melejit, dan juga kamu bisa sombong. Dan sekali lagi aku janji, kalau besok nih FIFA Matchday di bulan September 2025 nih, kita bisa ketemu dan Indonesia kalah lawan Malaysia. Ujung-ujungnya India ya. Aku tidak bakalan lagi ngungkit Malaysia, dan aku akan menganggap Malaysia adalah negara yang benar-benar jauh di atas Indonesia dari segi sepak bolanya. Tapi yo ini kan baru rencana, belum kejadiannya. Tapi ngapo komenan kalian di media sosial itu seakan-akan nunjukin kalau kalian bisa tidak mengalahkan ya sudahlah, Indonesia kan, kalau otomatis kalian Malaysia takut, naik jadilah peringkatnya kami di ngirim atas undangan Indonesia. untuk kalian. Tahunian kami ngundang Brazil, menang ranking naik tajam, kalah pun tidak malu-malunya. Dan sekali lagi buat Malaysia, tetaplah sombong walaupun sepak bola kalian sepak bola sampah. Ranking di bawah tapi masih sok-sokan ngerasa kalau sepak bola kalian tuh lebih hebat dari Indonesia. Memang hebat nian, payo